Nabi SAW melalui syariat yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Nabi mengkabarkan benteng apa saja yang bisa mencegah diri kita dari ain. Pertama, benteng kita sebelum masuk pengobatan, benteng kita biar gak kena ain, disebutkan masyayikh di antaranya, taatan kitalah sebagai benteng kita. Anda sholat, Anda zikir, Anda baca Al-Quran, zikir khusus untuk terjauh dari ain, ya, semua ini sebab biar kita nggak kena ain. Orang yang jarang sholat, orang jarang baca Al-Quran, hatinya busuk, dipenuhi hasad, iri, dengki, dendam, ketika kena ain, ketika ain dilempar, benteng dia sudah lemah. Ya, begitu pula ketika ada orang makan uang haram, ima uangnya haram atau makanannya yang haram, seperti makan babi, binatang buas yang diharamkan, minum-minuman yang memabukkan, maka dia potensi kena ain. Kenapa? Bentengnya sudah lemah. Kalau ada yang bilang, ini buktinya non-muslim ini jarang kena ain. Kenapa di agama kalian ada ilmu tentang ain? Karena Allah sayang kita. Kalau mereka kenapa nggak kena ain? Karena Allah nggak ngizinkan mereka kena ain. Sebagai apa? Sebagai fitnah bagi mereka, biar mereka semakin terlena dengan kesesatan mereka. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat mereka dikasih nikmat oleh Allah, salah satunya mereka nggak pernah kena ain misalkan, atau jarang melewati kasus seperti ini, nggak seperti kita yang sudah punya ilmu. Kenapa? Itu nikmat yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada mereka, ya, biar mereka semakin terfitnah, semakin terjatuh dalam maksiat, dan itu adalah ciptaan Allah yang didulukan di muka bumi. Kita dikabarkan kenapa? Karena tahu ini hak, bahaya. Nah, ini rahmatullah. Jadi bentengi diri kita dengan apa? Ketaatan, zikir, doa, ya, doa. Kemudian apa? Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari segala wujud maksiat, jauhkan dari kesyirikan. Semua tutup. Itu bentengnya kita. Itu bentengnya kita. Subhanallah, ya. Seperti anak kita pun perlu dibentengi. Anak kita, terutama balita, belum bisa zikir, bentengin. Bentengin. Dengan apa? Doa tadi. U'iduka, kalau laki-laki perempuan, u'iduki. Kalau dua, anak laki atau anak perempuan atau laki dan perempuan, u'idukuma. Bikalimatillah tamati bituli syaitanir wahab. Nih, bentengin. Demikian kata Nabi SAW. Bapak kita Ibrahim alaihissalam membentengi siapa? Ismail dan Ishak. Sebagaimana aku bentengi cucuku Hasan dan Husain. Nah, kalau dibentengi masih ada yang kena, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia pas lagi lupa, nggak bacain, anaknya dipegang kepalanya untuk dibacakan zikir ini, dia lupa pada pagi itu, akhirnya kena ain. Kemungkinan berikutnya, dia sudah ambil sebab dibentengin, tapi Allah berkehendak ada orang yang lempar ain tetap kena. Makanya sandan hati kita kepada Allah itu zikir hanya sebab. Kita ambil sebab sekuat tenaga kita. Fattaqullah mastata'tum. Nah, ini rahmatullah. Nah, kemudian barakallahu fikum, termasuk biar kita nggak kena ain, sebabnya diantaranya jangan jadikan diri kita eye catching. Ya, kita sebagaimana kita ketahui, maling bakal nyuri kalau ada kesempatan. Anda kalau sengaja ingin menarik perhatian orang, ya, Anda bakal ada kesempatan apa? Kena ain. Ya, makanya Anda biasakan mata Anda kalau melihat, biasakan doakan keberkahan. Berapa banyak mata ini kering karena panasnya ain, panah yang dilemparkan kepada objek yang dilihat dari manusia atau benda mati, dan bibir pun kering, tidak mendoakan keberkahan. Lihat motor cakep, barakallahu fiha, ada motor.
Ya, bahkan kata Ibnu Katsir, kalau ada orang naik kuda, penunggangnya dan kudanya, ada orang yang melihat takjub dan dia nggak mendoakan keberkahan, ini kuda sama orangnya bakal jatuh bersamaan, bisa celaka. Termasuk orang naik motor, orang naik mobil. Ya, dan ciri-ciri orang yang melempar ain, ciri-cirinya apa? Dia hubbud dunia, gampang takjub dengan dunia, lemah banget. Walaupun kadang hatinya nggak ada hubbud dunia, tapi dia suka kagum dengan dunia yang menarik. Ya. Kemudian ciri berikutnya, matanya kalau ngelihat kelihatan matanya penuh dengan takjub, lebih tajam. Ada waktu itu di salah satu daerah di kota di Jawa Timur, tanpa sebut daerahnya, ada teman kami beli mobil Toyota HS, ya, baru. Ada kakek-kakek ini datang. Kakek ini sudah terkenal. Kalau dia ngelihat, kalau dia komen, orang pada takut. Karena sudah ma'ruf, ini kakek gampang ngelemparin ain. Sudah tua tapi matanya membahayakan. Ini teman yang cerita ini yang punya mobil. Oh, kata dia, setelah kakek ini datang, takut hati anak, katanya dia. Pasti ada celaka-celaka ini, takut. Bukan was-was. Ini udah ma'ruf nih kakek ini. Makanya kalau ada orang lihat, ya mau kakek, mau siapa, ya mau istri sendiri, mau suami sendiri, mau anak, nah istriku, suamiku, Pak, Bu, kalau melihat ada yang takjub pada diri Anda, motor Anda, anak Anda, mobil Anda, di lampu merah dipuji, Anda bilang, doakan keberkahan, bilang, barakallahu fiik, semoga berkah. Ini sekaligus Anda apa? Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sekaligus apa? Anda biar gak celaka, sekaligus apa? Anda berdakwah ngajarin dia. Berapa faedah Anda dapat? Nah, ini penting. Karena pernah waktu itu naik motor CBX 500, masih awal-awal waktu itu, mampir ke pom bensin. Knalpotnya knalpot yang rame. Waktu itu ngisi bensin, Pak, ini motor apa Pak? Kok suaranya lebih menggelegar dari Kawasaki ya? Waduh, ini udah siap-siap dah. Padahal nggak ada masalah. Habis itu langsung di starter nggak kena, nggak nyala. Ya, harusnya minta doa keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Berikutnya minta air wudhu dia disiramin kalau perlu. Ya, waktu itu qadar Allah. Gak kita lakukan, malah aja akhirnya ketahuan akinya soak, beli aki lagi akhirnya. Nah, gara-gara mata dia rugi 1.100.000. Nah, coba ini masih mending harta. Kalau yang kita jatuh gara-gara pujian dia, makanya al-madah dzabah, pujian itu kadang sembelihan untuk kita. Ada orang puji kita, ima kita tertipu dengan pujian. Sampai seperti kepala kita seperti balon apa menfuh, ditiup. Oh tat, kajiannya bagus banget tat, isinya daging semua tat, nggak usah bangga. Oh tat, ini ilmu baru, udah nggak usah dipuji. Kita nggak tunggu pujian kamu. Ya, doakan keberkahan. Semoga dapat taufik, semoga berkah ilmunya, harus gitu, nggak usah puji-puji. Wow, masih kalau yang kena manusia bisa celaka. Pernah Syekh Muqbil waktu itu punya murid, dia membacakan syair, syairnya indah, dirangkai dari Al-Quran, dirangkai dari Sunnah, dibikin seperti pujangga kata-kata, dirangkum tanpa melihat teks. Syairnya indah banget. Dia membacakan di samping Syekh Muqbil. Ini cerita dari guru kami. Kemudian apa? Hadir di situ ribuan orang membaca syair yang indah. Tiba-tiba ini muridnya Syekh yang membaca syair indah, nggak keluar suaranya, bisu. Coba bayangin. Makanya kalau antum ya takjub dengan orang di depan antum di podium atau siapapun juga, doakan keberkahan dia. Ya, ini orang bisu. Ya, kemudian Syekh langsung mengamalkan hadis. Tutup semua pintu masjid. Tolong para hurras, para penjaga, jaga di masing-masing pintu, dari sekian banyak pintu, semua keluar satu-satu dari pintu, semua ambil air wudhu dari ribuan orang ini, tampung air wudhunya.
tanggung-canggung. Langsung ribuan orang suruh wudhu. Air wudhunya ditampung di ember. Langsung nih orang yang bisu disuruh mandi pakai air tadi. Dengan izin Allah spontan bisa bicara. Kenapa? Allah nyebutkan obatnya, jalan pintas menuju kesembuhan dari air. Karena nggak tahu siapa pelakunya dari ribuan orang. Inilah rahimahumullah jalan. Makanya apa? Menakutkan. Bukan hanya bikin sakit, bahkan bisa bikin mati sekaligus. Berapa kali kami dapati anak kecil kena ain langsung meninggal. Dan orang nggak tahu kalau itu ain. Nah, makanya jangan pamerkan anak Anda. Nggak perlu ceritakan tentang kondisi anak Anda. Ini diantaranya wiqayah dari diri kita. Penjagaan kita biar nggak kena ain.